liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Rasulullah itu dosanya diampuni. Kalau sesat dilurusin. Ya. Rasulullah. Tapi subhanallah minta ampun sama Allahnya 70 kali lebih tiap hari. Kita surga belum tentu. Ya kan? Dosa sampai gaul. Istighfar malas banget. Ya, kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu istighfar aja malas. Selesai salat ya. Selesai salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa, langsung pergi. Biasanya kita ya, cuman saya yakin bukan jamaah sih. Jamaah al-tadi. Ya, maka dikatakan wala qada'a bil ittifaqin 'alal kafiri idza aslam. Wala qada'a dan tidak ada mengqadha salat bil ittifaqi menurut pendapat kesepakatan para ulama 'alal kafiri terhadap orang kafir idza aslama apabila mereka masuk Islam. Liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan qul katakanlah lil ladzina kafaru kepada orang-orang yang kafir iyantahu apabila mereka telah berakhir kekafirannya ya yughfar lahum ma qad salaf maka Allah ampuni ma qad salaf seluruh dosa-dosa di masa lalunya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahmati Allah, orang kafir kalau sudah masuk Islam, dosanya dihapus, seluruh perbuatan-perbuatan baiknya itu dikasih pahala. Ya kan, waktu kafir kan pasti ada baiknya gitu. Dia senyum sama orang, itu kan sedekah. Selama dia kafir enggak dikasih pahala. Dia pernah nolongin orang, ya selama dia kafir nggak dapat pahala. Dia silaturahim, dia bergaul dengan masyarakat orang kafirnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nggak dapat pahala, tapi ketika dia menyatakan Islam, maka seluruh kebaikannya dikasih pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada pertanyaan kan? Orang kafir yang amil salihah, berbuat baik berarti masuk surga. Ya. Sebab ada ayat Quran alladzina amanu wa amilus salihah analahum jannah. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, mereka ini mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada kalimat Islam. Ya, karena alladzina amanu wa amilus salihah. Enggak ada alladzina muslim enggak. Ya. Jadi orang kafir masuk surga. Allah Subhanahu wa taala aman yang dimaksud aman orang beriman ini adalah orang muslim. Ya, lah kan sama-sama mereka juga berbuat baik. Ya. Mereka berbuat baik, mereka silaturahim, mereka mempererat persaudaraan, mereka haulul minannasnya baik. Enggak musuhin umat Islam, enggak ini dan sebagainya, enggak mengadu domba, enggak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Kenapa mereka enggak masuk surga? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada anak yang cerdas banget. Pintar ya. Dia ngikutin pelajaran di satu sekolah. Bahkan subhanallah seluruh pelajaran yang di sekolah itu bahkan dia lebih hebat daripada yang lain. Tapi nyatanya dia nggak bisa ikut ujian
kira-kira masuk kategori TNI bukan? Nah, enggak ada yang bilang kata jangankan bajunya, mukanya loreng sekalipun tetap nggak diterima. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Jadi masyarakat Allah subhanahu wa ta'ala kudu ada persyaratan. Dan orang-orang yang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seluruhnya Allah akan berikan pahala, kemudian seluruh dosa-dosanya Allah akan ampuninya. Masyarakat hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang kafir ini berbuat kebajikan, maka tetap mereka mendapatkan fatan fa'uhu fi dunia, fatan fa'uhu fi sa'atil rizqi wa ma'isyatih. Orang kafir itu kalau berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan rezeki luas, ya. Kemudian dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi nggak dapat pahala akhirat juga. Yang subhanahu wa ta'ala. Kita pun sama, itu sunatullah. Siapa orang yang bekerja keras, ya kan, maka akan dapat hasil yang memuaskan. Ada sebagian kita mungkin kok saya belum mendapatkan hasil puas, bisa jadi kita mulai kerja kerasnya baru kemarin. Ya. Ada orang yang sukses sekarang, subhanallah, kan kadang-kadang kita suka iri sama orangnya. Ini orang kerjanya bareng berangkatnya, pulang malah dia duluan saya belakangan, tapi kok rumahnya gedean dia. Ya. Mobilnya cakepan dia, ya subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dulu dia kerja kerasnya lebih awal ketimbang kita. Ya. Ini hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, ya, kiai itu subhanallah. Saya sering cerita, kiai saya di Brebes itu, insya Allah punya Alphardnya Pak, terus mobil-mobil mewah lainnya, kemudian punya pom bensin Pak. Dipikir-pikir ini kiai kerjanya apa? Ada, cuman bukan kita, gaji ini aja. Tapi kok duitnya bisa ngekean sama orang gak putus. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata beliau dahulu kerjanya lama, dari kecil cuma kerjanya itu apa? Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Apa? Karena dia dipondoki dari kecil, maka belajarnya itu subhanallah. Karena takdirnya belajar. Dia istiqomah dengan belajarnya sampai akhirnya Allah sukseskan beliau jadi ulama besar. Nah, yang subhanahu wa ta'ala, persoalannya kita masih sibuk dengan takdir kita. Ya. Apa yang hari ini Allah berikan sudah istiqomah saja di situ, kerja keras saja di situ. Ada orang yang kadang-kadang begini, ini kerja begini kurang tapi bagus, saya mau pindah lagi ke tempat kerja. Itu terus sudah selesai. Tapi ketika seseorang istiqomah subhanahu wa ta'ala, ada kerja kerasnya, karena urusan sukses urusan Allah. Yang penting kerja kerasnya kita. Banyak petani, ya subhanallah Allah jadikan sukses. Padahal petani. Saya juga punya kenal di daerah Semarang. Dan subhanallah wa ta'ala, itu rumahnya di desa. Tapi masya Allah, karena kerja kerasnya luar biasa, masya Allah, itu ya pokoknya kayak bukan orang situ. Dia punya rumah, kalau rumahnya ditaruh di sini kalah orang kita. Ya subhanallah. Nanti apa? Dimanapun Allah takdirkan kita sebagai apapun, kerja keras. Ya, ini orang kafir itu demikian. Orang kafir mereka bisa jadi kerja keras. Cuma ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya ini bisa saja. Kalau kita kan biasanya rada hati-hati, orang Islam takut kita
sudah balik. La tajibu sholatu ala sobi, tidak wajib sholat bagi bocah, anak kecil ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an talata, 'anil majnun lil maghlub ala aqlihi hatta yallah, wa 'anil na'imi hatta yastayqid, wa 'anil sabi hatta yanam. Hadir, kata Nabi, pertama yang tidak akan dicatat oleh Allah adalah orang yang gila sampai dia berhenti gila. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Yang ketiga, wa anisomi, anak kecil sampai dia berhenti. Anak kecil ini sampai balik. Anak kecil gak ada kewajiban baginya sholat. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala walakin yu'maru sholat dzakaran aw untha bi sholat ta'wilan. Tetapi ada kewajiban bagi orang tua untuk memerintahkan si anak kecil ini sholat ta'wilan atau mengajarkan kepada anak ini sholat supaya terbiasa dia dengan sholat. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, idza balagha sab'a sinin ay shara mumayyizan, kalau seseorang itu sampai tidak balagha apabila telah sampai pada usia 7 tahun. Ini perintahkan. Ya, jangan sampai orang tua diam aja. Maghrib cari bocah. Jangan ayam doang dicari. Ya. Tapi bocah itu dicari. Sebab kata Nabi begini, kalau waktu maghrib sampai itu jendela-jendela kudu ditutup. Ya, ini ayat, kalau ada ayat di gelas tutup. Tempayan dulu, ada tempayan dulu. Ya, tempat gelas tutup. Pintu tutup untuk maghrib. Maka hadirin subhanallah, kenapa? Sebab maghrib itu kalau malaikat itu bergantian memergi juga. Ya, malaikat itu gantiannya, shiftnya. Itu setan sama. Ya, di subhanahu wa ta'ala. Maka dulu orang tua kita sebetulnya ngajari benar, cuman caranya rada salah. Ntar bagi-bagi tua diculik apa? Anak wewek gitu ya. Dan subhanallah. Ya, itu kan benar sebetulnya, cuman bilang kalau weweknya itu persoalan. Akhirnya bocah takutnya kalau wewek dan takut sama Allah yang subhanallah. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi maghrib itu penting supaya setiap orang ini maghrib ya sudah harus tutup semuanya. Masyaallah, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita dulu ngajar, kalau udah ketemu maghrib, subhanallah, rata-rata di rumah kita masing-masing itu bukan cuma malam Jumat ya. Itu setiap malam habis maghrib baca Quran. Pak, pesenin sama bini kita. Kita kan kasih, kita akan sholat. Itu ini diperintah kalau memang dia misalnya ribet baca Quran, lo juz dah, ya, pegang tasbih, ya, subhanallah, astagfirullah, atau sholawat, zikir apa sih? Nah kita yang dari masjid, yang ada di masjid, kalau bisa jangan pulang dulu. Sampai kapan? Sampai ketemu Isya. Kenapa? Itu Allah jamin rezekinya. Ya, Allah jamin rezekinya. Jadi biarkan habis. Kalau memang sempat, tapi kalau mau kerja ya jangan. Ya, jangan itu dipecat bisa. Hanya subhanallah. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan pada maghrib sampai Isya itu isi dengan banyak zikir kepada Allah. Nah ini boro-boro baca Quran kita malam Jumat juga kita pakai dulu. Ya baca Yasin tidur dulu. Ya subhanallah. Itu hampir-hampir enggak, ya hampir-hampir hilang budaya. Dulu kan budayanya habis maghrib malam Jumat itu baca Yasin di mana-mana. Ya sekarang paling hadir berapa orang sih di masjid musola? Ya itu paling 5 orang. Yang bisa baca Yasin 1 orang. Yang 4 cuma diem
yang itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, tapi alhamdulillah kalau di sini ada ya Yasin. Enggak keliling lah dari rumah ke rumah. Ya. Kalau keliling punya Pak. Yasin dari rumah ke rumah. Alhamdulillah. Itu supaya kalau kita kan tahu itu buyut aku di sekolah tapi ditawatin Quran. Kalau nggak begitu belum tentu rumah kita diterangin cahaya Quran, belum tentu. Untung ada Yasin dari rumah ke rumah tuh, alhamdulillah. Sebab bisa jadi ada seminggu itu belum tentu kita ketemu sama Yasin. Sebulan dah. Belum tentu rumah kita bacain Quran, belum tentu. Ya. Ini kadang-kadang udah ada Yasin ke rumah. Kalau lagi dijadwalin, di rumahnya anu aja, kadang-kadang gitu, tolak-tolak. Ya. Padahal mau ada makanan kek, mau enggak kek, ketika ada Yasin dari rumah ke rumah, insya Allah yang baca Yasin, yang hadir nggak ngarepin apa-apa. Iya nggak? Kalau ada makanan alhamdulillah, kalau nggak ada iloan. Kan gitu ya, ada Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ya paling nggak kan timbang air putih gitu ya, sakit timbang air putih. Lagi pula kalau saudara makan Allah ganti dia ada Subhanahu. Itu penting. Ini perlu supaya sebab makin kemarin Quran ini makin jarang hadirin. Ya. Nanti ini Quran jadi barang langka. Quran jadi barang langka. Khawatirnya nanti Quran ini keluar dari habis dari edaran, udah nggak ada, udah ditarik. Kalau Quran udah ditarik nih ada Subhanahu wa taala yang hafal Quran pada mati, ya itu pesantren Quran juga udah pada ada, baru dapat pengen Quran, nah itu udah terlambat udah. Ya yang Subhanahu wa taala. Nah ini ma'asyiral hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mumpung Qurannya masih ada, ya Yasin kan juga bagian dari Quran. Maka kalau kita udah rada benar, baru ngajarin anak yang rada enak. Saya pernah cerita, ada kawan saya protes, maksudnya curhat. Dia bilang, Pak Rabot jangan apa? Gue suruh sembahyang di bocah. Lu aja bapak aja ke sembahyang, lu aja ke PH. Ya, dia nyuruh anaknya sembahyang sementara bapaknya belum sembahyang. Ya Subhanahu wa taala. Kita nyuruh bocah rajin ngaji, kitanya malas ngaji. Kita nyuruh anak pada benar, kitanya udah benar belum. Ya, ini ada Subhanahu wa taala. Berharap anak jadi apa namanya penghantar surga buat kita, lah kitanya justru jadi penghantar neraka buat anak. Kan naudzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ulama itu di rumahnya juga mereka gak banyak ngomong sama anak-anaknya, gak terlalu keras sama bocahnya. Ya, ini kan kita bocah kita hubungin sampai nangis, suruh sembahyang, suruh ngaji. Lama bapaknya begitu, kagak mau ngaji, dia mau sembahyang. Tapi yang itu jarang ada para ulama itu di rumahnya gak pernah marah, gak mukul anaknya, enggak. Sebab apa? Mereka sudah lihat tuh bapaknya ibadah, mereka contohkan sudah, maka anak-anaknya pun akan ikut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita nggak bisa nyontohin 5 waktu, ya paling enggak salah satu dari 5 waktu itu maghrib. Ya, kalau nggak bisa, ya sesempatnya kita, insya Allah baru kita bisa mengajarkan anak-anak kita itu untuk melaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribu bil yadillah bi khasyati ma la yazidu an thalathati darabat. Apa dalam ulama. Kalau memang anak kita ini usia 7 tahun sampai ketika dia sudah 10 tahun masih belum mau sholat juga, adalah Subhanahu wa taala, maka wajib dipukul bil yadi dengan tangan lebih khusyuk, nggak boleh pakai kayu. Ya. La yazidu an thalathati, tidak boleh lebih dari 3 kali pukul. Yang dimaksud pukulan pun dorbatan tarbiyatan, pukulan yang mendidik. Loh, ya jangan sampai kesel buat sama bocah, jangan. Bukan kesel apa yang mukul ini. Mukul saya kita ada Subhanahu. Rangkul, tepok-tepok, sholat.
Itu pun dari 7 tahun sampai 10 tahun terus tiap hari diajarin. Sampai 10 tahun masih belum berubah juga nih bocah, baru pukul. Ini baru 10 tahun baru diajarin, nggak mau langsung ditampol bocah. Udah pernah ngajarin aja subhanahu wa ta'ala, nggak mau langsung ditampol, jangan. Ajarin berarti waktu ngajarin berapa? 7, 8, 9, 10. Dari usia 7 tahun, 8, 9, 10. Berarti 3 tahun. Ya 3 tahun kita ngajarin bocah. Ya dari 7 sampai 10 tahun itu insya Allah 3 tahun kita ngajarin bocah. Ilok bocah gak mau sembahyang, 3 tahun kita ajarin. Tiap hari nanti subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita kalau ngajarin bocah lagi bener doang. Kalau lagi ingat, eling tak? Kalau lagi eling, oh masya Allah bocah. Ayo ngaji. Bocah suruh ngajar bapak. Udah bapaknya belum tentu bisa juga. Dan suruh anak masya Allah. Itu kita begitu kadang amat-amatan. Tiap hari ajarin, ingetinnya tiap hari. Ya subhanahu wa ta'ala, sholat. Waktunya sholat, ingetin. Kalau setiap hari diingetin, saya yakin itu anak-anak kita hanya subhanahu wa ta'ala nggak pakai disuruh 10 tahun dia sudah bisa berangkat sholat sendiri. Apa sih keuntungannya? Hadirin, anak kita kalau rajin sholatnya itu insya Allah cerdasnya luar biasa. Jadi kita lihat anak kita rambutnya merah mulu misalnya, ya bisa jadi yang perlu diperiksa bukan belajarnya, sholatnya aja dulu. Hadirin, kalau sholatnya rajin, insya Allah belajarnya rajin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa kita kalau anak nggak sekolah SD ini aja lagi libur nih. Lagi libur, artinya nggak online lah. Ini kalau anak kita nggak sekolah SD marahnya kayak apa tahu gitu. Tapi kalau misalnya urusan ngaji, kadang kita anak kita rada bilang dikit, udah gak usah ngaji dulu. Ya nggak? Tibang bilang dikit, udah gak usah ngaji dulu. Tapi kalau urusan sekolah, tibang bilang dikit, udah kan? Tuh urusan sekolah. Tapi urusan ngaji, tibang bilang dikit, ada subhanahu wa ta'ala, udah libur aja dulu. Ini na'udzubillah min dzalik, ada subhanahu wa ta'ala. Nanti saat kita di dalam kubur, itu anak kita nggak bakal baca rumus matematika di atas kuburan kita, enggak. Ada yang dibaca itu ayat Al-Quran, terserah mereka sekolah umum, terserah mereka sekolah apapun, yang terpenting ajarkan kepada anak kita udil kita lebih tua wajahnya rasul. Ajarkan kepada anak kita Al-Quran tuh, ya pertama sholat, kemudian ajarkan kepada anak kita Al-Quran. Insya Allah apapun sekolahnya, kalau mereka sholatnya istiqamah, baca Qurannya istiqamah, ini disebut anak soleh, anak solihah. Ya, biar katanya anak pondok tapi sholatnya nggak benar, anak pesantren tapi sholatnya nggak benar, baca Qurannya malas, tetap nggak soleh. Ya, tapi anaknya sekolah umum sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, baik, subhanallah, ini adalah anak yang soleh, subhanallah. Hadirin, kayak kita kan pakaian begini kan saya pakaian begini. Ini kan cuma tanda doang, belum tentu soleh gitu. Ini mah kan ya cuma sekedar ini, rada-rada kelihatan soleh gitu, kelihatan soleh doang, kelihatan soleh, tapi belum tentu soleh. Bisa jadi ternyata orang yang rambutnya jibri, ya merah rambut, bisa jadi ternyata dia lebih soleh daripada kita. Maka hadis subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian kita ngecilin orang, ya. Ma'asyarul hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa jangan sampai kita mendidik anak kita dengan perkara-perkara yang tidak berkawas.
Hadirin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala balik. Jadi orang yang balik itu wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, al-aql. Fala tajibu sholatu inda jumhur ghairu anamil al-majnun wal ma' wa nahwiha qalbuhum alaina ila aqamu fi baqiyatil waqt. Yani al-aqla manatuka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang diwajibkan sholat adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itu diwajibkan untuk sholat. Termasuk bagaimana